sampai modul soal 2 yang minggu kemarin, jadi boleh dicek aja kalau misalnya males nih lihat recordingnya untuk lihat pembahasannya, bisa lihat aja pembahasan tertulisnya gitu. Oke, share screen aku udah kelihatan ya? Modul soal sekarang bukan kuis lagi. Udah kelihatan guys? Oke, aku sekalian on cam dulu. Oke, kita mulai dari teks yang pertama. Ini teks opinion thread ya, kita seperti biasa pasti di awal tuh kita ngebahas ada thread, dan ini ngebahas suatu topik, dan hari ini kita tuh ngebahas tentang work from home or in an office. Jadi sini ada perdebatan ya, dan pendapat-pendapat dari orang-orang tentang lebih baik kerja di rumah atau kerja dari tempat kerja. Oke, kita lihat dari pertanyaan dulu nih, dari pertama maunya apa, supaya kita nggak lama-lama nih menghabiskan waktu-waktu untuk baca seluruh teks ini. Pertanyaan yang pertama, which pair shows the strongest preference for working from an office environment? Jadi sih mananya siapa sih yang punya preferensi paling kuat nih, yang ingin lebih suka kerja tuh dari kantor gitu, bukan kerja dari rumah. Kita lihat kata atau kalimat pertama dari masing-masing pendapat nih. Kita lihat dari yang Alex Grant. Alex Grant ini dia bilang, I believe working from home offers unmatched flexibility. Nah, di sini Alex tuh bilang kalau misalnya kerja dari rumah tuh memberikan fleksibilitas yang tak tertandingi. Berarti ini udah jelas dia fokusnya maunya work from home gitu, bukan yang work from office. Jadi kita nggak usah baca lagi ya punya Alex ini. Kita eliminasi, dia bukan jawabannya. Terus yang kedua, Rahel Hughes. While working from home has its perks, I miss the collaborative energy to the office. Oke, si Rahel ini dia tuh menyetujui kalau working from home tuh punya manfaatnya, punya perks ya, tapi dia suka dengan energi kolaboratif yang ada di kantor. Oke, ini dia berarti lebih condong ke WFO ya, work from office. Kita coba kasih tanda checklist dulu. Yang kedua, David Collins. I've been working remotely for over 3 years and I honestly can imagine going back to an office. Dia bilang kalau aku tuh udah kerja nih, remotely tuh bekerja dari ya, hampir lebih dari 3 tahun. Dan jujur, aku nggak bisa membayangkan nih kalau aku balik lagi ke kantor. Berarti secara tersirat dia itu udah nyaman gitu ya kalau kerja dari rumah, bukan menolak kerja dari rumah itu sendiri. Berarti David ini salah ya, sama kayak Alex. Terus yang kedua, sorry, dari yang keempat, ini ada dari Emily Carter. Dia bilang kalau I find it harder to stay motivated when working from home. Dia tuh bilang kalau aku tuh ngerasa lebih sulit nih untuk termotivasi kalau aku kerja dari rumah. Wah, kalau gitu berarti dia menentang ya untuk kerja dari rumah, dan justru dia tidak termotivasi gitu dengan adanya ide dari kerja di rumah ini. Kita coba checklist dulu. Selanjutnya ini ada dari Mark Stevens. Work from home may seem convenient, but it can negatively impact mental health. Dia bilang katanya, mungkin kelihatannya nih, kelihatannya kerja dari rumah tuh nyaman gitu, convenient. Tapi itu bisa berdampak secara buruk ke kesehatan mental. Oke, berarti Mark Stevens juga menyetujui work from office, kerja dari kantor. Terakhirnya ada dari Sarah Bennett. To me, it depends on the nature of the job. Nah, dia bilang tergantung sih dengan nature itu, kerjanya tuh tujuannya tuh apa gitu, apa yang dikerjakan pada kerjaan tersebut. Jadi dia seimbang antara work from office sama work from home. Jadi kita nggak bisa untuk memasukkan si Sarah Bennett ini ke opsi yang ada di sini. Kayak berarti tinggal sisa 3 ya.
Apakah Rahel atau Emily atau Mark Stevens? Balik lagi nih di soal maunya apa? Di soal tuh maunya strongest preference, berarti punya keinginan yang lebih condong kuat ke kerja dari kantor gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya punya kecenderungan kuat tuh si Emily ya, karena dia bilang susah untuk termotivasi kalau kerja dari rumah, sama Mark Stevens. Kenapa? Karena dia bilang secara langsung kalau working from home tuh negatively impact mental health. Jadi berdampak langsung ke kesehatan mental itu secara buruk. Sedangkan kalau si Rahel ini cuma bilang, aku kangen nih dengan energi kolaboratif, tapi apakah dia itu punya strong preference itu kurang ya di Rahel Hughes ini. Jadi yang tepat itu Emily Carter sama Mark Stevens. Oke, berarti opsinya adalah D ya jawabannya. Oke, lanjut yang kedua. Pasti teman-teman pada bisa nih. The word flexibility in Alex Grant's post means, artinya apa nih flexibility kalau di Alex Grant? Coba kalau arti bahasa Indonesia flexibility apa ya? Ada yang tahu flexibility? Boleh diketik aja nih di kolom chatnya. Flexibility artinya apa ya di bahasa Indonesianya? Yes, keluasan bisa dari Nadia, longgar, fleksibilitas juga bisa kalau misalnya diartikan dari katanya langsung. Jadi memang suatu hal yang fleksibilitas gitu, fleksibel, nggak rigid gitu, nggak kaku ya, bisa berubah-ubah. Dan kalau misalnya kita lihat di pendapatnya Alex Grant ini, flexibility itu ada di kalimat pertama ya, kalau misalnya kerja dari rumah tuh bisa memberikan fleksibilitas yang tak tertandingi. Katanya dia tuh bisa menghindari untuk commuting. Commuting tuh ini ya untuk berjalan dari satu tempat ke tempat lain, terus menciptakan lingkungan kerja nyaman dan bisa mengatur waktu lebih baik gitu. Dan dia secara pribadi tuh merasa lebih produktif di rumah karena bisa fokus tanpa ada distraksi atau gangguan dari kantor gitu. Jadi di sini dia bilang eh, yang Alex Grant maksudkan dalam fleksibilitasnya itu dia bisa membuat rutinitas kerja sesuai dengan kenyamanan dia gitu ya. Berarti jawabannya kalau seperti itu adalah tepatnya ke A ya, the ability to change or adapt easily. Memiliki kemampuan untuk mengubah atau beradaptasi secara mudah. Hal ini dilihat tadi ya, Alex Grant itu bisa membuat kantor di rumahnya tuh nyaman sesuai dengan preferensi dia. Tadi aku lihat teman-teman banyak juga nih jawab yang C ini, freedom from professional responsibilities, bebas dari tanggung jawab profesional. Nah ini kurang tepat ya, karena maksudnya tanggung jawab profesional kan artinya dia bekerja ya. Dan itu kurang tepat, karena Alex Grant sendiri aja tetap bekerja di rumah, dia nggak bebas tuh dari tanggung jawab profesionalnya gitu. Jadi C kurang tepat ya teman-teman, jawabannya cocoknya adalah ke A. Oke, yang ketiga nih, pasti burnout tuh sering banget ya kita denger-dengar katanya. Biasanya tuh di tips-tips belajar, tips supaya produktif gitu ya. Kata-kata burnout tuh apa sih? Ada yang tahu mungkin bahasa Indonesianya? Kalau burn kan sebenarnya kebakar ya. Jadi terbakar keluar atau ada yang tahu arti lainnya apa burnout ini? Betul, jenuh bisa ya. Jenuh, ada lagi yang tahu? Bosen bisa. Yes, jenuh, bosan. Jadi intinya kalau burnout itu tuh kerja yang berlebihan gitu ya, kerja yang berlebihan, makanya dia jadi burn ya, terbakar dan akhirnya bisa menghasilkan kayak perasaan jenuh, bosan, atau lelah gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya burnout itu artinya kelelahan karena bekerja yang sangat berlebihan gitu. Ya, capek juga bisa burnout. Kita lihat di Mark Stevens itu dia bilang apa ya? Mark Stevens dia ada di mana nih? Oh, di sini. Oke, di sini dia bilang katanya ada di kalimat kedua. Loneliness and the lack of clear boundaries between work and rest can lead to burnout. Dia bilang kesepian dan kurangnya batasan yang jelas antara kerja dan istirahat bisa menimbulkan ke
burnout. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa adanya hal-hal negatif ya kayak kesepian dan kurangnya batasan dan akhirnya jadi negatif gitu. Kalau misalnya kita lihat dari tone yang dibicarakan oleh Mark ini. Berarti jawabannya itu apakah A. Exhaustion caused by excessive work, atau increase enthusiasm for task, relief from workplace stress, energy and excitement about work, atau temporary lack of motivation. Nah, jawaban yang lebih tepat itu adalah A ya teman-teman, exhaustion caused by excessive work. Jadi kecapaian karena kelebihan kerja ya yang dimaksud di sini. Karena di sini tidak ada udah batasannya tuh kabur gitu, kapan istirahat, kapan kerja gitu. Jadi rasanya kayak pengen kerja terus ya yang dimaksud dengan Mark ini. Dan kalau yang B kan berarti bertentangan ya kalau misalnya antusiasnya jadi semakin besar atau misalnya relief tuh berarti dia perasaan lega gitu. Itu juga enggak ya karena positif. Terus D juga positif energi dan semangat untuk kerja, itu juga berarti salah. Tinggal yang E ini temporary lack of motivation. Motivasi yang kurang secara temporary. Temporary itu cuma sementara ya. Ini juga kurang tepat karena tadi dari clue-nya yang kita dapat dari kata tuh nggak ada um, yang menunjukkan kesementaraan gitu. Okay, number 4. Which of the following is not mentioned in the opinion thread? Mana sih yang nggak disebutkan nih dari opinion thread ini? Coba kita lihat dari yang opsi A ya. Jadi kalau soal yang ini seperti biasa, kalau misalnya mau nyari yang kecuali, kita nggak perlu baca seluruh teks, tapi langsung aja kita cek masing-masing opsi apakah sudah tepat atau belum gitu ya. Sekalian kita skimming-skimming sama teks yang di atas. Yang A, working from home can save cost on commuting and workwear. Jadi kerja dari rumah tuh bisa menghemat biaya untuk perjalanan dan juga biaya untuk baju kerja. Ini tadi kita udah baca ya sebenarnya commuting itu tadi pas di teksnya Alex Grant ini. Jadi di sini dia bilang kalau kerja dari rumah tuh nggak perlu commuting gitu ya, kerjanya lebih nyaman gitu, buat lingkungan yang lebih nyaman, terus bisa memanage waktu lebih baik. Jadi di sini disebutkan ya kalau lebih nyaman pun kerja dari rumah itu bisa dipersamakan dengan workwear-nya itu bisa save gitu, jadi lebih hemat, nggak perlu ada workwear lagi. Jadi ini disebutkan. Yang kedua, beberapa orang mungkin kesulitan nih untuk fokus ke kerja karena adanya gangguan di rumah. Ini tadi kita udah sempet baca juga ya, dari yang nomor 3 kan lebih tentang burnout ya, yang katanya Mark Stevens. Jadi kalau misalnya kita mau double check lagi, sebenarnya di postingan Mark Stevens emang disebutkan nih kalau kerja dari rumah tuh tidak ada batasan yang jelas antara kerja dan istirahat. Oke, berarti ini disebutkan. Terus yang C, virtual meetings can fully replace face-to-face interaction. Katanya kalau meeting secara virtual itu bisa secara penuh, fully, nih, menggantikan interaksi bertatap muka. Apakah disebutkan tentang virtual meetings di sini? Yang ke satu tadi Alex nggak nyebut virtual ya, kalau misalnya kita baca secara cepat, virtual tuh nggak disebutkan. Rahel di sini juga nggak disebutkan. David juga nggak disebutkan juga ya virtual. Terus Emily juga nggak nyebutkan tentang virtual, tapi dia nyebut face-to-face interaction. Nah, dia itu bilang katanya kalau misalnya kerja dari kantor nih, in an office setting, aku tuh memiliki rutinitas yang lebih terstruktur dan adanya tempat kerja yang terdedikasi gitu. Maksudnya dia punya ruang kerja yang dihususkan lah gitu. Dan ini membuat dia tuh tetap keep on track. Jadi tetap dia mengikuti jadwalnya tuh jelas gitu. Dia bilang nih juga berinteraksi tatap muka tuh sangat krusial nih untuk membangun hubungan profesional. Nah, berarti ini bertentangan ya kalimat yang C ini kalau virtual meeting itu bisa secara penuh menggantikan interaksi face to face gitu. Ini salah ya karena tadi
disebutkan face-to-face interaction tetap penting untuk professional relationship. Berarti C ini nggak dimention di opinion thread. Jadi jawabannya itu C. Oke, number 5. Sarah Bennett believes that. Ada yang ingat jawabannya apa ini? Sarah Bennett ini percaya kalau apa nih? Ada yang ingat? Ini Sarah Bennett itu yang paling terakhir ya di sini. Jadi kalau Sarah Bennett itu kita langsung baca aja ke bagian Sarah Bennett itu. Jadi Sarah Bennett itu percaya kalau work from home ataupun work from office itu tergantung dari ininya, nature of the job-nya gitu ya. Creative roles itu bisa jadi lebih bermanfaat kalau misalnya mendapatkan energi dari lingkungan kantor gitu. Sedangkan kalau misalnya pekerjaan yang perlu analisis atau misalnya pekerjaan yang independen yang sendiri gitu ya, itu bisa dilakukan saja kalaupun di rumah gitu. The key is to understand what works best your role and personality. Companies should offer flexibility to accommodate individual needs. Jadi kuncinya adalah penting nih untuk mengetahui mana sih yang lebih cocok sesuai dengan role-nya gitu ya. Role itu artinya tugas pekerjaannya itu apa sih dan kepribadiannya apa sih untuk pekerjaan tersebut gitu. Jadi perusahaan tuh harus bisa menawarkan fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan para individu. Jadi di sini Sarah Bennett itu bilang kalau yang C ya, different jobs, personalities benefit from different working arrangements. Jadi masing-masing pekerjaan dan kepribadian tuh bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang berbeda-beda ya, bisa itu work from home atau work from office. Jadi jawaban C itu tepat. Tadi aku lihat banyak yang jawabnya E juga nih. Analytical jobs are less productive when done from home. Pekerjaan yang analisis itu lebih kurang tidak produktif gitu kalau bisa kerja dari rumah. Ini kurang tepat ya karena di sini justru disebutkan kalau yang analytical itu can be done just as well from home gitu. Mereka bisa dikerjakan kalau kalaupun dikerjakan dari rumah gitu. Oke, sampai teks pertama ada pertanyaan, teman-teman? So far so good? Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa ya. Coba kita jelasin lagi kalau misalnya ada nomor yang masih bingung atau katanya susah gitu ya. Oke, aman ya. Kita lanjut ke teks berikutnya nih, nomor 6 sampai 10. Ini, wow, cukup panjang nih teksnya, teks 1 sama teks 2. Kita baca dulu nomor 6 maunya apa. How are text 1 and text 2 related? Bagaimana teks ke-1 dan teks kedua ini bisa berkaitan? Nah, kalau misalnya seperti ini, kita harus tahu ya masing-masing ide pokoknya atau main idea dari masing-masing paragraf yang ada di teks ini. Oke, coba kita lihat secara dari kalimat pertamanya dulu aja ya. Masing-masing paragraf ini emang lagi ngebahas apa. Text 1. By 2025, AI is expected to transform the education sector globally. Jadi, dia bilang kalau tahun 2025 itu AI udah diekspektasikan tuh bisa mentransformasikan sektor edukasi atau sektor pendidikan secara global. Terus lihat yang kedua, emang AI tools-nya apa aja? Oh, ini alat-alat AI-nya tuh seperti ChatGPT nih, dia memberikan platform pembelajaran yang adaptif. Dan itu tuh bisa mengautomatisasikan sistem penilaian. Dan ini tuh bisa membantu supaya bisa adanya pendidikan yang terpersonalisasi. Tapi mereka juga ternyata punya beberapa limitasi atau batasan yang signifikan katanya. Terus paragraf berikutnya, menurut Carter nih AI itu punya potensi nih untuk menutup gaps educational. Jadi gap itu apa ya bahasa Indonesianya, kayak kekosongan gitu ya,
kekosongan yang ada di pendidikan. Kenapa? Karena dia tuh menawarkan tailored support tuh bantuan yang terencana ya, bantuan yang udah juga benar-benar tersesuaikan dengan personalisasi orang tersebut, khususnya adalah para murid yang sangat membutuhkan. Ini lebih kayak ngasih tahu manfaat-manfaat AI ya di paragraf-paragraf awal ini, tapi tetap aja ada tantangannya. Di sini bilang ada significant limitation. Terus yang paragraf keempat tuh ada nih cara-cara untuk memaksimalkan manfaat dari AI di pendidikan. Nah, si Carter ini tuh percaya kalau guru dan juga para lembaga institusi ini harus mempelajari ini bagaimana bisa secara efektif nih mengintegrasikan alat-alat ini. Kayak ini solusi dari keterbatasannya. Terakhir nih disebutkan untuk guru AI ini bisa mengautomatisasi tugas-tugas administratif yang menghabiskan waktu, time consuming. Contohnya seperti penilaian, grading, ya, and lesson planning, perencanaan belajar, sehingga ini tuh memperbolehkan para guru tuh bisa fokus ke interaksi yang terpersonalisasi dengan para muridnya. Oke, jadi text one ini lebih ngasih tahu ya kalau ada penemuan AI ini yang ternyata bagus banget untuk pendidikan. Cuman di sini ada cara-caranya supaya keterbatasan itu tuh nggak ini keterbatasan itu tuh bisa ada solusinya gitu. Terus kita lihat text two. Text two ini tuh bilang kalau ada report ya yang baru-baru ini oleh Global Education Futures Forum itu tuh meng-highlights nih menunjukkan kalau 85% dari edukator itu percaya kalau AI itu akan memberikan peran yang kritis nih untuk membentuk masa depan edukasi. Walaupun demikian, banyak sekali edukator dan administrator tuh membutuhkan panduan nih, guidance on how to implement, tentang bagaimana cara mengimplementasikan alat-alat ini secara tak bertanggung jawab, responsibly and effectively, secara efektif. Oke, berarti teks tuh ini lebih ngebahas ini ya, how to implement these tools responsibly and effectively. Berarti cara solusi-solusi yang udah konkret ya, yang sudah praktis gitu. Di sini ada 4 strategi, disebutkannya ada one key strategi, pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sama kalimat terakhir itu menyebutkan bahwa ini loh dengan kita mengadopsikan strategi-strategi ini bisa untuk can harness the potential of AI gitu, menyelesaikan potensi masalah dari AI ini dan tetap melakukan pendekatan yang human centered, ber bertujuan bukan bertujuan ya, center tuh berfokus kepada manusia itu. Dan ini fokus teks 2 lebih kayak strateginya ya. Oke, berarti jawabannya ada yang mau coba jawab dulu nih? Kira-kira nomor 6 jawabannya apa? Dari penjelasan tadi kita udah baca bareng-bareng nih di masing-masing teksnya. Oke. Betul ya, sih jawabannya. Yes, sih jawabannya. Text 1 discusses the potential benefits of AI in education. Teks 1 ini mendiskusikan tentang potensi-potensi manfaat dari AI. Sedangkan kalau teks 2 ini bicarakan strategi untuk mengimplementasikan AI secara bertanggung jawab. Nah, ini sebenarnya yang teks 2 ini tuh nggak usah baca semuanya ini teman-teman biar cepet. Karena sebenarnya dari awal pun udah dikasih kata kunci isinya tuh how to implement, bagaimana cara mengimplementasikannya. Terus di kalimat terakhir dikasih tahu nih, dengan mengadopsikan strategi-strategi yang di atas ini, berarti kan ini isinya full tentang strategi gitu di teks 2. Jadi itu tipsnya supaya bisa cepet ya waktu 1 menit kita ngejawab soal nomor 6 ini. Oke, number 7.
The following are true about text 2 except nih yang di bawah ini tuh benar nih dari teks kedua fakta-faktanya. Kecuali apa? Oke, kita dari yang opsi A, professional development for teacher is critical to maximize the use of AI tools. Pengembangan profesional untuk para guru itu tuh sangat kritis nih untuk memaksimalkan penggunaan alat-alat AI. Kita lihat dari strategi apakah ada yang nyebut seperti itu ya, professional development. Oke, ternyata di nomor satu nih, kata kuncinya langsung sama. Professional development for teachers, strategi pertamanya. Berarti yang A ini betul ya, dia bukan pengecualian, bukan exception. Terus yang kedua, collaborative problem solving activities can help build camaraderie among students. Aktivitas yang menyelesaikan masalah secara kolaboratif ini bisa membentuk camaraderie di antara para murid. Camaraderie itu artinya ini ya, kayak friendship kalau sinonimnya itu. Jadi pertemanan, tapi biasanya pertemanan itu kalau camaraderie itu yang saling mendukung. Itu namanya camaraderie gitu. Kita lihat apakah di sini ada kolaboratif yang harus dilakukan antara students. Oh, ternyata ini strategi kedua nih. Foster collaboration between students and enhance their skills. Berarti opsi B udah jelas disebut ya di kalimat kedua ini. Oke, kita lihat opsi C itu apa? Transparency is vital in building trust when introducing AI tools in education. Transparansi itu penting untuk meningkatkan kepercayaan ketika sedang mengenalkan alat-alat AI di pendidikan. Apakah ada kata kunci transparansi? Ada ya, ternyata secara berurutan nih transparansi ternyata ada di nomor 3 ya. Transparency is another critical element when introducing AI in education. Critical tuh sinonimnya vital. Nah, itu sama aja. Jadi opsi C ini juga betul. Terus yang D, equity should be a priority when implementing AI tools in undeserved communities. Keseimbangan atau keadilan tuh seharusnya menjadi prioritas ketika sedang mengimplementasikan alat-alat AI di komunitas yang kurang terlayani. Apakah ada masalah equity? Coba kita lihat di sini nomor 1 nggak ada yang ngebahas tentang workshop. Ini tentang AI foster collaboration nggak disebut. Transparency juga enggak, ternyata ada di nomor 4 ya. Institution should prioritize equity when implementing AI. Lembaga-lembaga seharusnya memprioritaskan keadilan ketika sedang mengimplementasikan AI. Berarti ini juga disebut. Yang F udah pasti salah ya. Teacher seharusnya rely itu bersandar ya, bersandar secara keseluruhan ke AI untuk perencanaan pembelajaran dan juga untuk tugas-tugas administratif. Ini kan nggak juga ya rely entirely. Karena tadi justru teacher tuh harus tetap ini ya, di sini disebutkan dia nomor 1, teacher tuh ya harus tetap they understand how to use AI gitu ya. Terus dia juga harus sadar dengan ada adaptive learning software dan virtual reality simulation. Bahkan di sini juga disebut bahwa edukator tuh harus menginvestasi teamwork gitu. Jadi kan berarti di sini masih ada perannya dari para pendidik gitu. Jadi nggak 100% harus bergantung pada AI. Oke, lanjut nomor 8. What is the main idea of text 1? Ide utamanya apa sih dari text 1 ini? Oke, coba ada yang mau jawab? Tadi kita udah baca juga soalnya. Ada yang di DM ke aku katanya, kok kalau di waktu jadi susah ya, Kak. Nah, justru itu tantangan ini kayak di manajemen waktunya tuh memang
sedikit banget nih, jadi 20 soal, 20 soal 20 menit, jadi satu soal itu 1 menit. Makanya kita harus sering-sering latihan quizzes nih, supaya terbiasa dengan manajemen waktunya. Oke, dari Rehana B nih, yang lain sama, setuju sama Rehana nomor 8B? Ingat ya, ini main idea bukan fakta yang benar. Mungkin ada yang kelihatan seperti disebutin kok gitu ya di text one gitu, tapi ingat kata kuncinya main idea. Apakah dia suruh mencangkup seluruh ide dari text one atau enggak? Oke, betul ya, jawabannya itu B. While AI offers many benefits, its use must complement human educators rather than replace them. Jadi walaupun AI ini menawarkan banyak sekali manfaat, itu harus mengkomplement atau melengkapi pendidik-pendidik dari manusia dibandingkan benar-benar kita menggantikannya gitu. Ini yang A ini sebenarnya disebut juga kan kalau AI itu merevolusi edukasi gitu dengan banyak sekali tugas-tugas yang bisa terautomatisasi, terus pembelajaran personalisasi, tapi kan ini lebih kayak sisi manfaatnya aja benefits. Jadi ini nggak mencangkup seluruh text one gitu, hanya memberikan sisi yang benefitsnya aja. Terus yang C juga ini sebenarnya disebut juga ya di text one, cuman ini nggak lengkap. Yang D juga sama yang I, AI can help students learn better but poses risk of dehumanizing the learning process. Nah, ini lumayan lengkap sebenarnya, cuman dia itu tuh hanya memberikan salah satu resiko aja, resiko dehumanizing. Jadi tidak memanusiakan proses pembelajaran gitu. Kalau misalnya kita ingat-ingat, sebenarnya di teksnya tuh challenge-nya atau tantangannya tuh nggak hanya dehumanizing proses aja, tapi di sini disebutkan kalau one of the biggest challenge in ensuring that AI enhances rather than replaces the human connection that is so critical in learning. Nah, pertama ini biggest challenge-nya tuh kayak kita tuh bisa jadi menggantikan nih koneksi manusia, karena padahal koneksi manusia itu sangat penting di proses pembelajaran. Terus juga di sini disebutkan juga nih kalau salah satu masalah dari AI itu adalah kalau misalnya penggunaan berlebihan could dehumanize the learning process and lead to lack of critical interpersonal skills. Nah, ini berarti tantangan yang kedua dan ini ada tantangan yang ketiga. Dan di sini dehumanize itu cuma salah satunya aja dari 3 masalah yang disebutkan di text one ini. Oke, kita lanjut ke number 9. Based on both text, it can be inferred that berdasarkan kedua teks atas bisa diinferensikan apa ya dari sini. Tadi text one kita udah tahu main idenya apa tentang yang di nomor 8 ini. Terus kita juga udah tahu juga ya keterkaitan text one dan text two. Sebenarnya ini kita udah bisa memprediksi jawaban nomor 9 ini tuh apa gitu. Karena kalau misalnya kita udah jawab benar nomor sebelumnya, ini udah bisa kita langsung jawab. Yang A nih, AI tools can complement human educators while helping students learn more effectively. Katanya AI itu bisa melengkapi pendidik-pendidik dari manusia, tetapi juga tetap selagi kita tuh membantu students itu, murid-murid itu belajar lebih efektif. Kayak ini lebih yang ngebahas tentang text one aja ya, yang text two itu yang strategi ini kurang disentuh di yang A ini. Terus yang B, both students and teachers struggle to adapt to the rapid implementation of AI in classroom. Baik itu murid dan guru itu kesulitan untuk beradaptasi di implementasi yang secara cepat di AI di classroom. Ini betul, tapi ada solusinya, udah ada. Teachers should be replace AI tools to optimize class performance. Nah, ini justru salah ya, karena text one tuh malah nyebutin kalau teachers itu tetap penting ya, kita nggak bisa rely 100% di AI. Oke, yang D, transparency and collaboration are not priorities in implementing AI in education.
transparansi dan kolaborasi itu tidak menjadi prioritas, ini salah ya, karena tadi sebenarnya transparansi dan kolaborasi kan di teks itu tuh penting ya, dia strategi, transparansi itu strategi ketiga, dan kolaborasi itu strategi yang kedua ini, foster collaboration. Berarti kan itu ini ya, apa, disebutkan gitu. Terus yang AI tools are effective only when used in advanced, well-equipped schools. AI itu hanya efektif kalau digunakan di sekolah yang udah maju dan sekolah yang benar-benar udah alatnya tuh sangat-sangat baik gitu, well-equipped. Ini juga kurang tepat ya, karena tadi nggak disebutkan di teks sebenarnya. Bisa kita lihat di sini, justru untuk bisa AI berjalan dengan maksimal itu bukan karena well equipped atau advanced school gitu. Semua sekolah bisa, asalkan tadi ada 4 strategi ini ya. Pertama, professional development, foster collaboration, transparency, sama equity. Jadi sebenarnya kalau dari opsi yang ada, yang paling cukup mendekati itu inferensinya adalah A. Walaupun sebenarnya ini juga kurang merangkum seluruhnya ya. Cuma karena ini kan inferensi aja, jadi kita bisa rangkum ke yang A ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 10. How can teachers ensure effective implementation of AI tools in classroom? Bagaimana guru ini bisa memastikan implementasi yang efektif penggunaan alat AI di kelas? Oke, ini yang A, apakah benar nih? By designing projects that allow students to explore AI independently. Ini kurang tepat ya, independently, karena balik lagi di teks ini tuh udah disebutkan kalau penggunaan AI itu harus foster collaboration between student gitu. Jadi dengan ada AI ini tuh bisa, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, bukannya diajarin menjadi independen gitu, untuk menjadi mandiri. Jadi yang ini kurang tepat ya teman-teman. Yang kedua, itu adalah dengan mendapatkan pelatihan profesional untuk menggunakan alat AI secara efektif. Ini tepat ya, karena tadi strategi pertama yang tadi kita telah baca itu adalah professional development for teachers, ensuring they understand how to use AI tools. Jadi strategi utamanya tuh perkembangan profesional untuk para guru. Jadi yang tepat itu adalah B, langsung jawabannya. Sisanya udah pasti salah ya, kayak misalnya membuat para murid ini bisa milih mau pakai AI apa yang mereka suka. Ini nggak disebutin di yang teks 2 juga strateginya. Terus, by allowing AI to offer administrative tasks entirely, ini juga kurang tepat. Pokoknya kalau yang ada kayak entirely gitu, ini kan kayak nadanya tuh kayak bener-bener ini solusi 100% gitu ya. Itu kan kurang tepat ya dengan teks ini juga. Terus yang by avoiding transparency, ini juga salah ya kalau misalnya kita menghindari transparansi, karena justru tadi transparansi itu salah satu strategi untuk supaya AI ini implementasinya baik gitu dan efektif. Oke, sampai teks ini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ada yang nanya, Kak, aku ada recordingnya nggak ya, Kak? Dari Shirley, iya ada. Nanti seperti biasa bisa lihat di grup kelas kita ya, di grup WhatsApp. Dan nanti di-share sama Kariski. Atau teman-teman kalau bisa mau lihat recording yang pertemuan sebelum-sebelumnya gitu, dari pertemuan pertama itu ada di Google Sheets kita, itu di Master SKS SNBP. Ya, nggak ada pertanyaan? Aman ya, berarti nomor 6 sampai berapa tadi? Nomor 6 sampai 10 ya. Kalau gitu, aku lanjut ke teks berikutnya. Ini teks 11 sampai 15. Ini juga paragrafnya panjang nih teman-teman, ada 8 paragraf.
Iya 8 paragraf ini. Kita dari soal nomor 11 dulu. Titik-titik was mentioned as an example of a country leading in renewable energy adoption. Ini disebutkan sebagai contoh dari negara yang menjadi pemimpin di adopsi energi terbarukan. Oke, kalau misalnya kayak gini, kita coba skimming negara apa aja yang udah disebutkan di teks di atas ya. Di sini kan ada katanya Singapura, Indonesia, Vietnam, Malaysia, sama Thailand. Kita lihat negara apa aja yang sebenarnya disebutkan di sini ya. Jadi kita nggak perlu baca semuanya seperti biasa. Di paragraf 1 di sini nggak disebut negara. Paragraf 2 ini disebutkan katanya, however, the progress in adapting these resources has been uneven, with countries like Vietnam and the Philippines taking the lead, while others such as Indonesia lag behind its infrastructural and policy barriers. Jadi di sini bilang kalau walaupun progres dari mengadopsikan sumber daya ini tuh uneven tuh belum rata ya. Tapi dengan negara-negara seperti Vietnam, terus Philippines menjadi pemimpin, tapi pada saat yang bersamaan juga Indonesia tuh lag gitu, lag tuh berhenti, belum maju-maju, lag behind karena ada masalah infrastruktur dan juga keterbatasan kebijakan. Oke, di sini ada Vietnam, Philippines, sama Indonesia. Cuman di opsi tuh kalau misalnya kita lihat tuh dia tuh mau detail gitu. Kayak di sini Indonesia, terus Vietnam, Malaysia, Indonesia, Vietnam sama uh, Malaysia sama Thailand ini tuh apanya gitu yang menjadi lead-nya gitu. Kalau di paragraf yang ini kan belum dijelaskan ya lead-nya itu apa. Baru disebutkan nama negaranya. Coba kita lihat di paragraf lain, apakah ada nama negara lagi yang disebutkan. Paragraf 3 nggak ada, paragraf 4 nggak ada, paragraf 5 nih disebutkan lagi Vietnam. Vietnam has emerged as a leader in solar energy. Vietnam telah muncul menjadi pemimpin energi solar tuh ini ya, matahari, energi tenaga surya. Largely due to the favorable government policies and incentive that have attracted for investment. Jadi sebagian besar tuh dikarenakan kebijakan pemerintahan yang favorable itu artinya baik ya, yang berpihak kepada solar energy, dan juga ada insentif yang menarik investasi asing. Similarly, sama juga dengan Filipina yang ngebuat progres di energi geothermal. Geothermal itu panas bumi, sehingga ini bisa memanfaatkan nih aktivitas vulkanik. Oke, jadi kita udah dapat kuncinya nih kalau di sini ada Vietnam, ya solar energy. Terus kita lihat lagi di sini apa lagi? Laos, hydropower, ada Thailand, terus juga ada Malaysia, Singapura, ya, jadi itu negara-negaranya. Coba kita lihat di sini, kan di sini mintanya adalah country leading. Nah, kalau tadi yang leading itu sebenarnya cuma ada dua ya, cuma ada Vietnam sama satu lagi itu Filipina. Filipina tadi di panas bumi, sedangkan Vietnam tuh tadi di solar, tenaga surya. Berarti karena Filipina nggak ada, jawabannya itu adalah jelas, C, langsung. Walaupun ini Singapura tuh bener ya, dia tadi focusing on solar panels, nih, fokusnya on increasing in solar panels installation, tapi apakah dia lead menjadi pemimpin di renewable energy, itu enggak juga ya si Singapura ini. Begitu juga pula Malaysia. Malaysia cuman lagi nyebutin aja gitu. Kalau misalnya dia tuh memberikan dana 1 miliar dolar ke sel surya, ke tenaga surya ini, jadi kurang tepat. Yang leading cuma ada di paragraf berapa tadi ini? Paragraf 2 nih. Sama paragraf 5. Leader dan juga Philippines similarly sebagai leader. Oke, kita lanjut nomor 12. In paragraph 8, the author implies that, ini pada paragraf 8, penulis tuh mengatakan apa ya secara tersirat. Ini kita lihat di paragraf 8 itu disebutkan,
Walaupun demikian, skeptisisme itu tetap ada nih. Apakah this pledge, pledge itu artinya janji ya. Biasanya kalau bedanya sama promise, promise juga kan janji ya. Tapi kalau pledge itu tuh biasanya janji itu janji formal gitu. Kayak misalnya janji pemerintah atau misalnya janji di perjanjian maksudnya perjanjian kontrak gitu ya, kayak kontrak antara bisnis atau misalnya kontrak antara satu orang ke orang lain itu pakai bahasa itu pledge, bukan promise. Jadi di sini janji ini tuh apakah bisa ya pokoknya diterjemahkan ya menjadi aksi yang meaningful, aksi-aksi yang benar-benar berarti. Karena di sini tuh katanya ada korupsi, terus juga ada ketidakefisiensian birokrasi, dan juga adanya kurangnya akuntabilitas yang mana secara sejarah tuh dia tuh menghalangi ini proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah. Makanya untuk benar-benar merangkul nih energi terbarukan Asia Tenggara ini tuh harus menyelesaikan masalah yang ada di bawah ini gitu. Dan kita terus memastikan biaya tuh dan dana-dana tuh digunakan secara transparan dan juga secara efektif. Oke, berarti ini secara tersirat udah benar ya yang A ini banyak sekali kasus-kasus korupsi di proyek-proyek energi terbarukan. Opsi yang lain udah pasti salah ya, kalau misalnya kita lihat. Dan aku lihat teman-teman jawabannya sebagian besar udah pada A semua nih yang nomor 12. Nah, yang nomor 13 ini aku lihat banyak yang salah nih jawabannya. Kalau kita lihat di quizzes kan jawabannya itu ya, optimistic with reservation, tapi banyak yang jawab tuh sebagian besar di sini, highly critical. Jadi apa sih sebenarnya tindakan atau pandangan dari penulis ini terhadap energi terbarukan yang diinisiasikan di Asia Tenggara ini? Kalau misalnya kita baca, sebenarnya dari paragraf 1 sampai 8 pun ini nggak highly critical gitu. Kenapa nggak highly critical, kritis secara tinggi? Karena di sini pun penulis tuh ngasih tahu gitu tentang bagusnya permintaan dari energi ini. Terus di sini juga dilihat ada banyak sekali negara-negara yang sudah menjadi pemimpin nih di renewable energy. Cuman di sini ada tantangan utamanya yaitu adalah biaya depan, biaya muka yang perlu gitu untuk perkembangan infrastruktur. Terus juga di sini ada permasalahan lain yaitu adalah banyak orang-orang yang bersandar atau mengandalkan fossil fuels, bahan bakar fosil gitu. Tapi walaupun ada tantangan-tantangan ini tuh banyak sekali strides yang signifikan nih di adopsi energi terbarukan gitu. Jadi di sini dia tetap percaya adanya opportunities ya, percaya masih ada hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi dia nggak benar-benar anti renewable energy gitu. Jadi jawabannya itu yang lebih tepat ke ya optimistic tapi with reservations. Reservation tuh artinya dengan syarat gitu. Optimistik tapi ada syaratnya nih harus menyelesaikan tantangan-tantangan. Susah tadi kita udah baca juga paragraf 8 dia bilang kalau misalnya mau merangkul renewable energy itu ada syaratnya nih. Asia Tenggara harus menyelesaikan isu ini, yaitu isunya diselesaikan dengan dana-dana tuh harus dipakai secara transparan dan juga secara efektif. Gitu. Oke. Nomor 14, kata dari strides di paragraf 5 itu paling dekat dengan apa ya? Nah, strides ada yang tahu artinya apa? Atau pernah dengar nggak kata strides ini? Ada yang ingat? Atau ada yang tahu? Jadi strides itu sebenarnya kalau kita artikan bahasa Indonesia-nya tuh artinya melangkah maju ya, dia melangkah dengan lompatan yang cepat gitu. Itu strides. Dan kalau di paragraf 5 kita lihat strides tuh konotasinya positif ya, karena di sini dia bilang walaupun ada tantangan-tantangan tuh, tapi ada signifikan
strides nih di energi terbarukan. Karena di sini ngasih tahu Vietnam, di Filipina seperti apa, yang hasilnya positif. Berarti kalau misalnya kita lihat pun di opsinya, satu-satunya yang positif tuh cuman di opsi B, steps forward, melangkah ke depan. Kalau yang A, C, D, E kan A itu artinya kesulitan, terus resistance tuh uh, tahan gitu ya, kaku gitu, dia nggak mau maju. Struggle tuh kesulitan juga, tapi lebih kayak yang kesulitan nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau setbacks itu artinya kemunduran. Jadi ini justru pada antonimnya semua ya yang A, C, D, E ini. Jadi yang tepat itu langsung jawab aja mana yang paling positif, itu yang B, steps forward. Oke, nomor 15 nih. Ini pertanyaan yang cukup unik nih. Dia itu, aku nemu soal itu kayaknya ada dari tryout gitu, dari suatu platform, dan ini cukup salah satu soal yang pernah muncul juga di UTBK. Jadi di sini tuh nanya nih, kalau misalnya nih penulisnya itu bisa bertanya ke pemimpin ASEAN, kira-kira pertanyaannya itu apa ya yang paling menarik untuk dijawab oleh para pemimpin di ASEAN? Gimana ya cara jawabnya gitu? Kita bisa mengetahui yang kira-kira paling menarik dijawab tuh apa gitu sama ASEAN leaders. Nah, ini tuh harus kita bisa lihat dari teks ini tuh concern utamanya atau kekhawatiran utama dari penulis tuh apa gitu. Dan kalau misalnya kita baca di paragraf terakhir, paragraf 8, kekhawatiran utamanya itu adalah ini permasalahan korupsi gitu ya, birokrasi. Makanya dia bilang kalau ini merangkul tuh harus benar-benar menyelesaikan kalah yang benar-benar dasar ini, underlying issues, yaitu adalah transparansi dana dan juga keefektivitasan dari dananya gitu. Berarti kan itu concern utama ya dari penulis. Jadi kira-kira penulis bakal nanya apa? Kalau yang A nih, what measures will be taken to ensure equal access to renewable energy? Apa sih takarannya gitu untuk memastikan kita tuh akses secara berkeadilan tuh benar-benar ada. Ini kurang tepat karena sebenarnya penulis tuh permasalahan utamanya bukan di sini yang dia katakan. Terus yang B, how much funding will Asian governments allocate for renewable energy? Berapa sih dana yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah ASEAN untuk mengalokasikan ke renewable energy? Walaupun ini bisa, tapi kurang menarik sebenarnya karena isu utama dari renewable energy kan bukan permasalahan dana-nya itu harus berapa gitu ya untuk itu. Jadi kurang tepat kalau misalnya nanyain ke ASEAN leaders. Yang C, which renewable energy source will be prioritized in the coming decade? Apa sih sumber-sumber energi terbarukan yang bakal diprioritaskan di dekade ke depan? Ini juga kurang tepat, karena belum aja masalah yang tadi selesai transparansi dana dan juga efektivitasannya. Jadi kalau misalnya kita udah nanya tentang nanti masa depan kita mau pakai sumber energi apa ya gitu, tuh jadi terlalu jauh gitu mikirnya, dan ini kurang interesting untuk ditanyakan juga. Yang D, how will cross-border energy sharing initiative be managed effectively? Bagaimana uh, inisiasi saling sharing itu apa ya? Saling memberi itu energi secara lintas batas bisa diatur secara efektif. Ini kurang tepat juga karena sebenarnya permasalahan isunya bukan saling mengasihi gitu antar negara. Jadi juga kurang tepat. Dan yang tepat itu terakhir karena permasalahan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan proyek energi terbarukan tuh masalah utama banget nih dari uh, ini renewable energy seperti ini yang dia bilang di paragraf 8, underlying issues-nya tuh masalah transparansi dan efektivitas dari dana. Jadi yang bakal paling menarik adalah ngebahas tentang gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kita ada 5 nomor lagi sebenarnya, cuman waktunya udah habis nih. Teman-teman mau lanjut atau mau dibahas minggu depan untuk 16 sampai 20?
Kalau dari Shirley lanjut, Ditsi lanjut. Lanjut ya, kita kalau gitu 16 sampai 20. Oke, kita lanjut aja ke nomor 16. Pertanyaannya, paragraf pertama itu sedang membicarakan apa ya? The first paragraph tells that. Kita lihat langsung aja baca ke paragraf 1 di sini. Di sini menyebutkan bahwa lain itu tuh sering sekali tidak dihargai gitu dalam perkembangan seorang anak-anak. Padahal nih riset-riset tuh secara konsisten tuh menunjukkan kalau main itu tuh aspek yang krusial untuk perkembangan seorang anak. Meskipun pendidikan yang terstruktur dan juga aktivitas untuk meningkatkan atau membangun kemampuan atau skill itu penting, tapi bermain secara bebas tuh membuat para anak-anak tuh bisa mengembangkan kreativitas, terus juga skill kemampuan bersosial dan juga regulasi emosional. Oh, sorry ini kalau misalnya agak berisik, aku lagi hujan besar banget di rumah aku, jadi ada suara petir sama guntur gitu. Jadi kalau suara aku nggak kedengeran, bilang aja ya di chat. Jadi di sini menurut Dr. Sarah Thompson itu tuh bilang kalau bermain itu tuh bisa memberikan fondasi terhadap proses penyelesaian masalah, kolaborasi dan kemandirian juga. Orang tua pun sering nih untuk fokus ke edukasi atau pendidikan formal tuh terlalu awal-awal banget nih. Padahal um, bermain itu tuh suatu hal yang paling penting nih, sangat bekerja untuk anak-anak gitu. Jadi sebenarnya paragraf satu ini lagi ngebicarain tentang penting sekali untuk bermain gitu untuk anak-anak karena bisa membuat kemampuan-kemampuan kreativitas, kemampuan sosial dan regulasi emosional juga. Berarti jawabannya yang A udah pasti salah ya karena justru formal education tuh bukan di underestimate, yang di underestimate itu play ya, the role of play in education in childhood. Terus yang B, play itu memainkan peran yang signifikan untuk meningkatkan atau membina perkembangan si anak itu dan pertumbuhannya. Oke, ini betul ya, karena tadi dia bilang dia tuh di underestimate tapi ternyata manfaatnya tuh banyak banget gitu kayak tadi kreativitas, social skill, problem solving dan masih banyak lagi gitu. Dan kalau yang C itu harus diprioritaskan ini nggak disebutkan ya karena tadi dia bilang juga walaupun si struktur belajar itu penting juga tapi harus tetap juga ada free play. Terus kalau misalnya creativity itu hanya aspek satu-satunya juga enggak ya, karena tadi aspeknya ada banyak yang disebutkan di paragraf 1 manfaatnya. Sama yang social skill are less critical than academic skills in early childhood. Justru salah ya, karena tadi bermain tuh bisa meningkatkan skill sosial dan itu penting untuk di pertumbuhan dan perkembangan anak-anak khususnya yang awal-awal. Jadi udah tepat yang B. Menurut teks nih, uh, bagaimana bermain secara bebas itu berbeda dengan bermain belajar secara terstruktur. Oke, tadi free play udah dijawab juga ya di paragraf 1. Kalau free play itu mana ya di sini? Oke, nah di sini free play itu bagus nih untuk develop creativity, social skills, and emotional regulation. Beda dengan skill structure yang penting juga sebenarnya. Tapi dia nggak ada skill-skill yang tiga tadi itu. Berarti jawabannya udah tepat. Ini juga A ya. Free play ini fokus ke kreativitas, pertumbuhan emosional, sedangkan kalau pembelajaran terstruktur itu lebih memprioritaskan kemampuan-kemampuan akademik gitu. Jadi ini menunjukkan perbedaannya ya antara structured learning sama free play. Udah benar. Kalau yang B, both free play and structured learning share same purpose, development social skills, salah ya. Karena yang kalau misalnya hanya meningkatkan skill sosial itu hanya di free play aja. Kalau structured learning enggak. Terus katanya free play itu bisa memberikan kemampuan untuk trial and error. Tidak seperti aktivitas struktur. Yang terstruktur ini, walaupun mungkin iya, tapi
kurang menyeluruh ya, maksudnya apa. Karena tadi sebenarnya perbedaan utama kan ada creativity dan emotional growth. Social learning promotes teamwork, while free play foster individual problem solving skill. Katanya kalau pembelajaran terstruktur itu teamwork, sedangkan free play itu lebih ke individu. Ini enggak ya, karena balik lagi individu malah enggak, justru di free play itu tadi social skills ya, berarti kan enggak hanya sendiri-sendiri, dia harus sama orang lain. Yang free play requires special tools, while structured activities rely on imagination. Nah, ini nggak disebutkan ya kalau misalnya bermain secara bebas itu fokus ke alat-alat yang berspesialisasi, sedangkan kalau aktivitas yang terstruktur tuh bersandar banget atau mengandalkan sekali imajinasi itu nggak disebutkan ya. Jadi udah tepat jawabannya A. 18. Apa sih yang ahli-ahli katakan tentang pentingnya bermain di perkembangan anak-anak? Oke, tadi play is essential for fostering cognitive, emotional, and social skills. Nah, ini udah jawabannya bener juga nih. Karena tadi udah disebutin juga nih di paragraf 1 ya, kalau free play ini tuh ada 3 hal penting ini gitu. Cognitive, emotional, and social skills. Ya, kalau yang B, edukasi pendidikan yang terstruktur itu seharusnya menggantikan free play during early childhood. Ini salah ya, karena di text 1 kan tadi di paragraf 1 pun disebutkan kalau play itu justru harus diprioritaskan. Mana ya di sini? Parents often, but play is the real work of childhood. Jadi seharusnya lebih diprioritaskan gitu. Jangan terlalu buru-buru ingin sekolah gitu, sekolah yang terstruktur. Play is less important for long-term success. Ini nggak disebutkan, justru tadi penting. Only physical play contributes to children's overall growth. Nah, ini benar nggak nih? Hanya bermain secara fisik saja yang berkembang untuk perkembangan anak-anak. Nggak juga ya, karena coba kita baca paragraf lainnya, apa aja sih memang free play itu yang dilakukan. Jadi kalau free play itu ternyata ada banyak. Pertama, activities such as building blocks. Membuat blok, main puzzle, terus juga bermain secara imajinasi untuk solve problem nih. Jadi ini aktivitas-aktivitasnya. Nah, tapi juga ada lagi cara lainnya. Physical play is another essential component. Berarti kan physical play itu nggak hanya satu-satunya, tapi salah lainnya gitu ya. Is another essential. Jadi kurang tepat kalau misalnya only physical play saja untuk children's overall growth. Terakhir, play is mainly for entertainment and has no significant development impact. Bermain itu hanya berfokus ke hiburan semata saja, tapi nggak ada dampak untuk perkembangan secara signifikan. Ini salah ya, karena tadi justru development itu penting dengan adanya si free play. Oke, number 19. Mana sih informasi di bawah ini yang tidak disebutkan di teks? Ya, ini kita sebenarnya udah baca ya dari nomor-nomor sebelumnya, jadi coba kita eliminasi dulu berdasarkan informasi yang udah kita tahu. Yang A, the role of play, peran dari bermain itu bisa mengembangkan empati dan juga skill sosial. Ini betul ya, karena dari tadi disebut terus ya, dari paragraf 1 pun social skills bisa didapatkan dari free play. How physical play contributes to children's motor skills and health. Bagaimana bermain secara fisik itu berkontribusi nih ke kemampuan motoriknya dan juga kemampuan kesehatan. Tadi physical play itu kan disebut ya di sini. Cuman manfaatnya apa? Kita baca dulu di sini. Di sini katanya physical play itu tidak hanya membantu nih membangun kemampuan motorik, tapi juga untuk mempromosikan atau meningkatkan kesehatan fisik. Berarti ini disebutkannya di teks ini. Jadi betul. Terus the negative impact of digital devices on children's playtime. Dampak negatif dari gadget nih untuk jadi akhirnya berpengaruh ke children playtime itu waktu bermainnya.
Coba apakah di sini sebut tentang digital? Oke, di sini disebutkan bahwa walaupun demikian nih, di era-era digital banyak sekali nih anak-anak yang menghabiskan waktu lebih banyak di layar nih dibanding dia ikut serta di aktivitas fisik. Berarti ini sama ya artinya karena di opsi C ini disebutkan bahwa ada dampak negatif adanya alat-alat digital nih ke waktu bermainnya. Karena tadi orang-orang anak-anak tuh lebih jadi milih main untuk sama handphone gitu ya dibanding dia engaging atau ikut serta dalam bermain secara fisik. Berarti betul. Terus yang di specific example of activities that enhance problem solving skill, ini juga disebut ya, karena tadi salah satu untuk kemampuan problem solving itu dengan building blocks nih. Kalau kita lihat ada di paragraf 3 di sini, aku bentar masih loading di sini. Nah, di sini activities such as building blocks, puzzle, and imaginative tuh bisa melatih menyelesaikan masalah. Berarti disebutkan. Berarti opsi E yang udah pasti salah nih karena nggak sebutkan sama sekali. A, B, C, D-nya pun benar semua. Kalau tadi kita udah baca bareng-bareng, perbandingan antara free play dan physical play ini nggak disebutkan pasti. Oke, terakhir kita nomor 20. Kata fostering di paragraf itu maksudnya apa sih? Fostering itu artinya tuh membina ya. Berarti kalau misalnya kita baca pun dari masing-masing opsinya, encouraging kan artinya menyemangati ya, mendorong, menyemangati itu encouraging. Neglecting tuh artinya dia apa ya, menjadi tidak peduli atau ya tidak memedulikan, itu neglecting. Forcing itu artinya memaksa, restricting itu artinya dia melarang gitu ya. Nah, kalau dismissing itu artinya menolak atau misalnya tidak mengikut sertakan itu juga dismissing. Berarti kalau B, C, D, E, kalau misalnya kita udah tahu artinya itu negatif semua, berarti lebih cocok ke A, ya encouraging atau fostering. Dan kalaupun kita baca uh, di paragraf 2 itu disebutkan kalau salah satu nih, one of the most critical aspects of play is its role in fostering social skills. Berarti kan di sini konteksnya positif ya. Kalau bermain itu memiliki aspek yang kritis untuk meningkatkan social skill gitu ya, kemampuan sosial. Oke, kita udah di nomor terakhir. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita akhiri kelasnya. Aman teman-teman? Nanti aku share yang udah aku coret itu di Google Sheets ya, seperti biasa di yang Master SKS SNBT. Terus nanti untuk pembahasannya, aku juga update di Google Sheets juga, pembahasan tertulisnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, thank you guys untuk kelas hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Nanti kita latihan lagi ya quizesnya supaya kita berlatih manajemen waktu juga gitu. Thank you guys. See you in the next class. Bye-bye.